Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih. ونثني عليه بآلائه في بادئ الأمر وعائده ونشكره على وافر عطائه ورافده ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu untuk berusaha meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain. Semoga dengan selalu mengingat-ingat nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah, ya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya niat, punya tekad untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, dan sungguh merugi bagi hamba yang selama hidupnya dia tidak kenal dengan Rasulnya. Dia tidak kenal dengan Rasulnya. Itu ada disinggung dalam surat Al-Mu'minun, seingat saya, ya. Am lam ya'rifu rasulahum. Subhanallah, ya. Apakah mereka tidak mengenal gitu kan dengan Rasul, dengan Rasul mereka? Ya na'udzubillah. Kita selama hidup tidak kenal dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak sekali fasilitas atau kemudahan atau sarana atau al-wasilah untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman sekarang. Jangankan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, bagi kita yang tidak sempat hadir ke majelis ilmu pun zaman sekarang itu sangat banyak sekali. Bisa sambil sambil berjalan mendengarkan informasi-informasi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil duduk-duduk di rumah, gitu. Bagi yang belum sempat ke masjid, duduk-duduk aja di rumah. Gitu. Insyaallah dapat informasi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mudahnya. Ya, semoga dengan semakin kenal ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk memperdalam ilmu agama. Ya, saya sering menyampaikan saya di sini ini bukanlah sebagai guru, atau kalau ditambah lagi guru besar, wah ngeri sekali rasanya gitu kan, guru besar agama, la ilaha illallah, ya. Ya kita ini duduk-duduk aja Pak, ya. Setelah sholat duduk-duduk di masjid gitu aja sebenarnya gitu kan. Kami ini hanya menyampaikan saja gitu kan. Ilmu itu sudah ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sudah digali dan dianalisa oleh para ulama kita. Nah, ya kita yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini ya untuk menyampaikan saja. Nah, semoga dengan penyampaian ini gitu kan, kita yang pernah tahu diingatkan, atau kita yang pernah lupa jadi terpancing lagi untuk mengenal Allah dan untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita yaitu masih dalam ilmu at-tauhid atau ilmu akidah Islamiyah. Kita sudah nyampe ya dalam bahasan tentang al-malaikatu. Al-malaikah, bahasa kitanya malaikat, ya. Kalau bahasa kitanya malaikat, bahasa Indonesia, ya.
Gitu. Di pertemuan yang lalu ini sudah gitu kan. Siapakah malaikat itu? Sudah. Dari apa mereka diciptakan? Kemudian keutamaan manusia dan atas malaikat ya. Keutamaan manusia atas malaikat. Ini sudah kita singgung. Ya boleh kita itu sedikit kita review sedikit gitu kan. Bagi yang belum sempat hadir di pertemuan yang lalu, mana yang mulia, malaikat atau manusia, Pak? Ya kalau itunya kesimpulan akhirnya adalah ya manusia. Karena taatnya malaikat itu ya sangatlah wajar. Karena apa? Ya tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat, keinginan gitu loh. Nah, kalau hamba Allah yang bernama manusia ini, dia badannya kecil, Pak, tapi keinginannya gede gitu kan. Kita ini itulah ya, di sini aja duduk di sini, tapi pikiran kemana-mana. Itulah hamba Allah yang bernama Al-Insan, gitu loh. Badan ini kecil, lembut, tapi keinginannya itu bisa meruntuhkan besi yang besar. Nah, itulah manusia, subhanallah. Ya, jadi kalau para malaikat taat itu wajar karena tidak ada syahwat dan keinginan-keinginan. Tapi kalau manusia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ketaatan dia itu bukan bukan mudah gitu loh. Dia taat itu penuh dengan proses melawan hawa nafsu dan hawa nafsu. Gitu loh. Contoh kita saat ini gitu kan. Jamaah sekalian yang mampu untuk ke masjid itu bukan mudah gitu kan. Kalau disuruh pilih mana? Pilih di kamar atau pilih duduk di masjid? Sebenarnya kita itu senang di kamar. Ya pastilah. Ya kalau di kamar bisa rebahan gitu kan. Bisa goyang kaki dan macam-macam lah, santai sekali. Ya, tetapi ini sebagai latihan untuk kita. Ya duduk di masjid sebentar. Nah, dan ketaatan itu dihasilkan atau didapatkan oleh seorang hamba yang bernama insan itu penuh dengan perjuangan. Jadi mana yang lebih utama, taatnya manusia dengan taatnya malaikat? Pastilah ya taatnya manusia. Gitu, berat ya seorang manusia itu. Kemudian perbedaan mereka. Nah, ini mungkin yang belum kita sampaikan kemarin ya perbedaan mereka. Jemaah sekalian, tentang ini sudah juga bagaimana kisah-kisah tentang al-malaika dalam Al-Quran, seperti dalam surat Maryam ketika Siti Maryam ya ditemui oleh malaikat juga, ini sudah. Kemudian dari apa mereka diciptakan? Dari cahaya, sudah. Tempat tinggal mereka di langit ya tempat tinggal mereka di langit, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Suatu hari hadis ini rawahu Ahmad wal Bukhari an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril. Suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, "Ma yamna'uka an tazurana?" Ya. Aktsara mimma tazurana. Wahai Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menghalangimu? Ma yamna'uka, gitu kan? Apa yang membuat kamu terhalang antazurona, untuk menziarahi kami? Aktsara mimma tazurona, lebih banyak lagi ya dari sebelumnya gitu. Dia Rasulullah bertanya, kok sekarang sudah jarang ziarah? Gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Fa nazalat qala, ya, lalu malaikat Jibril berkata sambil ya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Jibril? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak turun ke bumi. Berarti apa posisi mereka itu? Di atas langit. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Kami wahai Rasulullah enggak turun gitu kan, kecuali bi amri rabbika, kecuali kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali wahai Nabi, kata malaikat Jibril. Jadi kalau diperintahkan Allah baru turun. Nah, gitulah ya. Begitulah tipe malaikat ya.
malaikat itu kalau enggak disuruh Allah dia tetap saja Pak. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Mereka itu selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Yaf'aluna ya, mereka itu melakukan ma yu'maruna, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan mereka ya lebih dahulu daripada manusia ini sudah juga. Kemudian malaikat dan manusia siapa yang lebih mulia? Ini sudah kemarin alhamdulillah. Kemudian tabiat mereka. Ya, tabiat mereka itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sampaikan dalil-dalilnya. Ya khafuna rabbahum min fawqihim ya bal ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu dalil-dalil yang sudah kita sampaikan. Selanjutnya kemudian ya mungkin ini sebagai sebagai pelengkap dari firman-firman Allah sebelumnya ya, seingat saya hadis ini belum. Nah, ini dia untuk hari ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari ya, Imam Bukhari meriwayatkan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala itu bersabda atau berkata, idza qadallahu al-amra, apabila Allah menetapkan suatu perkara atau suatu urusan fis samai ya, fis samai di langit, apa yang terjadi? Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan ya. Kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu Pak memukul sayapnya Pak. Nah, gitulah gambarannya kalau di kita ya. Ajnihataha itu bi ajnihatiha, dengan sayap-sayap mereka. Artinya apa? Ya, khud'anan. Sayap mereka itu bergerak khud'anan, atas rasa tunduk kepada Allah, mengiyakan. Tapi jangan dibayangkan seperti ini, betul Pak ya. Ya, kita memahami ini dari bahasa hadis ya. Dorobat itu memukul, al malaikatu para malaikat, bi ajnihatiha dengan sayap-sayap mereka. Ajnihah itu jamak dari janah. Janah itu sayap ya. Kalimat jamaknya ajnihah ya, ajnihah. Dan sayap malaikat itu banyak sekali ya. Itu digambarkan dalam surat dalam surat Fatir gitu kan. Ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan para malaikat itu sebagai rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha kuasa untuk menciptakan mereka ya, dengan berbagai macam bentuk gitu kan. Ada yang punya sayap 1, punya sayap 2, punya sayap 3. Nanti kita akan dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus atas rasa tunduk suatu perkara di langit, para malaikat memukul sayap mereka sebagai rasa tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah seperti suara yang terdengar di atas batu. Bunyinya itu seperti ka'annahu solsolah ala safwanin gitu kan ya, seperti seperti bunyi berisik di atas batu lu. Begitulah gambarannya. Fa idza fuzzi'a an qulubihim, ketika bunyi-bunyi tersebut sudah agak reda gitu loh, sudah tidak tidak berbisik lagi, berisik lagi gitu kan. Qalu, kemudian dikatakan kepada mereka, madza qala rabbukum, wahai para malaikat, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qalul haqq ya, kebenaranlah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah itu al-aliyu al-kabiru. Ya, itu hadis penguat dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan sebelumnya. Selanjutnya jamaah sekalian,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak sama. Nah, ini sebagai apa, kita dapat informasi tentang malaikat-malaikat ini Pak, para malaikat ya. Dalam Al-Qur'an itu jelaskan yang mana kesimpulannya itu mereka itu tidak sama. Tidak samanya baik apa tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama, kemudian bentuk fisik pun juga tidak sama gitu kan. Pokoknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ya, sesuai dengan kehendak Allah itu ini dalilnya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Kita itu kan dulu kita apa? Maknai firman Allah dalam surat Fatir ini ya. Surat Fatir ayat 1 itu langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah ya. Fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Kemudian Allah itu ja'ilil malaika, yang mana menjadikan para malaikat itu sebagai apa? Rusula, ya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat itu sama seperti apa? Kita apa seperti para rasul. Ya, mereka itu dapat tugas. Bukan berarti Allah memberi tugas kepada para malaikat itu bukan berarti Allah tidak mampu gitu loh, atau Allah butuh bantuan, tidak gitu kan. Allah memberikan tugas kepada para malaikat itu sebagai apa? Sebagai ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melakukan itu sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ja'ilil malaika, yang menjadikan para malaikat itu rusula, sebagai rasul ya, yang mana bentuk mereka uli ajnihatin. Ini ajnihah. Para malaikat itu Pak ya memiliki ajnihah. Apa artinya tadi Pak? Sayap ya. Ajnihah itu jamak dari janah. Janah satu, kalau ini apa? Ajnihah itu jamak, artinya lebih dari satu, lebih dari tiga. Terus diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala, sayap-sayap mereka itu masna, ada yang 2 sayap, wa thulatha. Apa thulatha artinya Pak? 3 sayap. Gimana tuh bentuknya ya? Berarti 2 di sini, mungkin 1 di sini. Wallahu alam ya. Wa ruba, ada yang diberi apa? Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 sayap, 2 di kanan, 2 di kiri. Mungkin begitu ya. Tetapi ingat, yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah itu maha menambah, bisa dan mampu menambah fil khalqi. Fil khalqi itu apa? Dalam ciptaannya, ma yasha, semaunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitulah. Nanti kita akan dikuatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allah kalau menciptakan sesuatu ya apa? Sungguh dan maha mampu untuk menciptakan sesuatu ya, baik itu dalam bentuk yang biasa maupun yang punya kelebihan dari yang lain. Itu apa? Kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu apa? Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para malaikat dengan memiliki sayap. Dari mereka ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, dan 4 sayap. Ada pula yang lebih dari itu. Ya, gitulah mungkin maknanya, lebih dari itu. Dan mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah-pindah. Ini sedikit penjelasan. Ya, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah-pindah. Tentu ya, cara berpindah mereka sangat berbeda dengan kita. Ya, terutama kita manusia. Dari sisi kecepatan, dari sisi kekuatan dan lain-lain. Subhanallah. Itulah ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala atau al-qudrah untuk berpindah-pindah atau mengangkat. Gitu, mengangkat gunung itu Pak ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menggiring apa Pak? Hujan ya Pak ya. Apa istilahnya, awan yang bergerak, itu semuanya kita dapatkan dalam apa? Dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya
jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawa Muslim, ya, dalam sebuah hadis rawa Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam, pernah melihat malaikat Jibril alaihi salam. Lahu, dia memiliki, ya, malaikat Jibril itu punya, lahu itu Pak, apa yang ia punya? Situmi'atin janah, situmi'ah janahin. Berapa dimilikinya Pak? Nabi pernah melihat malaikat Jibril itu punya sayap berapa? 600 sayap. Oh, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gimana itu ya Pak? Jadi sangatlah wajar gitu ya. Kekuatan para malaikat itu ya, kalau kita bayangkan mereka bisa mengangkat gunung atau memindahkan gunung atau membolak-balikkan bumi ini suatu negeri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril, bahwa malaikat Jibril itu punya situmi'ah janahin, ya, punya 600 sayap. Banyaknya sayap, ini sedikit penjelasan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya sayap yang ada, yang maksudnya gitu kan, ya, kita temukan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalil, ya, atau sebagai bukti, ya, dari kemampuan dan kecepatan mereka dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka punya banyak sayap itu, ya, mungkin dengan banyak sayap itu ya bisa mempermudah, ya, gerak atau mempercepat langkah, atau ya begitulah gambarannya yang bisa kita pahami, ya. Jadi dalam hadis ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kita dapatkan bilangannya dalam hadis, ya. Suatu hari Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Bisakah lebih? Sangatlah bisa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu maknanya dari firman Allah, yazidu fil khalqi ma yasha. Yazidu itu bermakna menambah. Allah itu maha mampu untuk menambah fil khalqi, ya, dalam penciptaannya, ma yasha, ya, sesuai dengan apa yang ia inginkan. Nah, mungkin jamaah sekalian, ya, kitalah subhanallah, ya, kalau manusia biasanya punya jari itu berapa Pak? Satu tangan 5 gitu kan. Ada mungkin ya teman kita gitu kan berlebih 1 gitu ya. Ya, subhanallah, itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya. Untuk para malaikat ini, ya, Allah Maha mampu untuk berbuat, ya, atau menambah jumlah, ya, ciptaannya gitu kan. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-saffuna wa inna lanahnul musabbihun." Ya, ini juga gambaran, ya, kita dapatkan dalam Al-Qur'an gambaran tentang alam malaikat tersebut. Bagaimana, ya, alam malaikat tersebut? Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, ya, tidaklah dari kami, ya, ini istilahnya perkataan dari para malaikat gitu kan, ya. Wa ma minna, tidaklah, ya, seseorang dari kami, illa, kecuali, lahu, dia memiliki maqamun ma'lumun. Maqam itu apa? Makam, tempat. Ma'lumun itu adalah yang yang diketahui, artinya tempat tersendiri. Artinya masing-masing kami itu memiliki tempat masing-masing, ya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu di sana saja.
di timur, di selatan, setiap kami ya, kata para malaikat itu memiliki maqamun ma'lumun, tempat yang sudah ditetapkan, tempat yang sudah diketahui masing-masing mereka. Wa inna lanahnus saffuna. Nah, apa? Dan sesungguhnya kami itu apa, Pak? As-saffuna, ya berbaris-baris, bersop-sop. Wah, itu malaikat. Ya, kita dapatkan penjelasan dalam hadis ya, kalau ingin melihat bagaimana gambaran sopnya para malaikat, nah, lihatlah sop dalam sholat, begitu gambarannya, Pak. Ya, kalau kita berada di masjid yang kecil mungkin belum terasa gitu, Pak ya. Tapi kalau berada di masjid yang gede sekali, sopnya rapi, nah begitulah gambaran sof ya, para malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbaris rapi. Nah, itu disebutkan apa? Gambarannya dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat ini ya terletak setelah surat Yasin, ya sebelum surat Shad, ya As-Saffat. Wa inna lanahnus saffuna. Ya, kami itu bersop-sop. Wa inna lanahnul musabbihuna. Dan kami itu apa? Al-musabbihuna. Musabbihu itu yang bertasbih, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, ya, memuji ya, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Memuji Allah itu sambil meyakini bahwa maha kuasa Allah, maha suci Allah. Tasbih ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari segala kekurangan, dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah sebagai Sang Khalik. Ya, enggak mungkin ya kalau ada makhluk Allah mengatakan Allah itu lemah, nah, kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, enggak mungkin. Maha suci Allah, itu maksud kalimat subhanallah itu, Pak. Kalau ada hamba yang punya prasangka misalnya Allah itu miskin, misalnya Pak ya, Allah itu fakir, ya kan? Nah, kita ya dianjurkan untuk apa? Mengucapkan subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang digambarkan oleh para hambanya, ya. Ada yang mengatakan Allah itu misalnya ya bakhil misalnya, naudzubillah gitu kan. Tidaklah mungkin. Subhanallah, maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak baik, maha suci Allah dari segala kekurangan dan kelemahan. Itu maksud dari subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, wa inna lanahnul musabbihuna. Jamaah, silakan dilihat jamaah sekalian surat As-Saffat ayat 164 sampai 166. Qala Ibnu Katsir, ya Imam Ibnu Katsir berkata, wa ma min malakin illa lahu maudhi'un, ya, maudhi'un makhsusun fis samawat. Ini sebagai penjelasan dari ayat ini, ya kan, bahwa para malaikat itu mereka memiliki maqamun ma'lum, ya, tempat yang sudah ditetapkan. Maklum itu Bapak dari maklum itu yang sudah diketahui. Masing-masing mereka itu sudah ditetapkan tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir ya menjelaskan ayat yang di atas ini, apa kata beliau? Wa ma min malakin, ya, setiap para malaikat itu memiliki tempat yang khusus di langit, illa lahu maudhi'un makhsusun. Nah gitu Pak ya. Maudhi itu tempat, makhsusun itu khusus, fis samawat, ya. Kemudian wa maqamatul ibadat, dan tempat-tempat mereka beribadah itu sudah ditetapkan masing-masing. La yatajawazuhu wa la yata'addahu. Ini penjelasan atau tafsirnya. Dan apa tempat mereka itu, tempat beribadah, kemudian apa tempat yang sudah ditetapkan, la yatajawazuhu. Mereka tidak pernah melampaui, atau wala yata'addahu, atau istilahnya kalau garis itu apa Pak istilahnya? Garis sudah ditetapkan kemudian dilangkahi, tidak pernah. Mereka tidak pernah melangkahi.
Ya kalau boleh kita bikin apa? Contoh, ya kalau bikin rumah ya lahannya itu sudah pakai apa Pak? Pakai kapling kalau gitu ya. Kapling ini, kamu di sini, kamu di sini. La yatajawazuhu wa la yata'addahu. Mereka itu tidak pernah melangkahi kapling-kapling yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Ya, malaikat itu memang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah. Kita dapat informasi tentang ini ya dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu gunanya ya belajar ya at-tauhid agar kita apa tidak ragu gitu loh, yakin bahwa dalam kehidupan ini ada malaikat gitu ya. Tetapi ya mungkin selama ini gitu kan kebanyakan dari hamba Allah juga meyakini gitu kan ada malaikat, tapi bagaimana gitu kan alam malaikat itu bagaimana ya, karena ini adalah termasuk alam yang gaib. Alam yang gaib itu kalau dalam al-Islam cara untuk mengenal alam yang gaib itu ya cara yang terbaik dan cara yang paling selamat yaitu dengan wahyu gitu loh. Nah ya kalau kita dalam Islam ya itulah dengan Al-Quran. Mengenal alam gaib kalau tidak pakai Al-Quran itu bahaya Pak. Nah ini dia. Silakan kita bicara tentang jin, betul ya, jin itu ada. Silakan kita bicara tentang al-malaika, kita bicara tentang syaitan, tentang kemasukan, enggak apa-apa ya, tetapi harus berpegang dengan apa? Dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita berpegang dengan wahyu tidak akan tergelincir, tidak akan sesat. Tapi kalau sudah ya meninggalkan Al-Qur'an kemudian mulai bicara tentang malaikat, alam-alam gaib tanpa Al-Qur'an, nah itu biasanya ada yang agak miring-miring dikit gitu loh Pak. Nah, ya miring-miring ya Pak, nggak jelas lagi gitu loh, karena pedomannya sudah ditinggalkan. Ya itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit penjelasan di sini ya. Ya kita dapatkan dalam sebuah riwayat ya disampaikan qala Ibnu Asakir fi turjamati li Muhammad bin Khalid bisanadihi ila Abdurrahman ibn al-Ala ibn Sa'ad an abihi wa kana mimman baya'a yaumal fathi. Ya dari siapa Muhammad qala Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir berkata fi turjamatihi dalam terjemahan milik beliau gitu kan, li Muhammad ya terjemah bagi Muhammad bin Khalid dengan sanad ya, dengan sanadnya kepada Abdurrahman bin Al-Ala bin Sa'ad dan dari bapaknya. Wakana, dan beliau ini termasuk orang-orang yang berbaiat kepada Nabi SAW. Kapan? Ya, Yaumal Fathi. Yaumal Fathi itu ketika kemenangan kota Mekah, ya pembukaan kota Mekah. Ya, disampaikan inna Rasulullah SAW qala yauman li julasaihi. Ya, suatu hari Rasulullah SAW atau di Fathu Makkah ya, atau disampaikan di sini di suatu hari Rasulullah SAW berkata qala yauman, berkata di suatu hari li julasaihi, kepada julasa. Julasa itu orang-orang yang duduk bersama beliau. Rasulullah pernah menyampaikan ya kepada para sahabat yang duduk bersama beliau di suatu hari. Qala yauman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atat as-sama'u wa huqqalaha an ta'itta ya. Laisa fiha mawdi'u qadamin illa alaihi malakun raki'un aw sajidun. Gitu. Apa kata Nabi SAW? At-ta'at ya, suatu hari langit itu pernah bergetar Pak ya. At-ta'at ya, atot as-sama'u, suatu hari langit itu pernah bergetar. Wa huqqalaha an ta'itta, dan itu sangatlah wajar, itu haknya langit gitu
tidak apa-apa, sesuatu yang bisa diterima. Itu maksudnya. Laisa fiha maudhi'u qadamin, ya, tidak ada di hari itu gitu kan suatu tempat yang diduduki atau diinjak oleh telapak kaki, ya, illa alaihi malakun raki'un aw sajidun. Diketahui, ya, tempat-tempat yang ada pada waktu itu, ya, ditemui para malaikat. Artinya apa? Tidak ada tempat yang kosong, Pak. Semuanya dipenuhi oleh para malaikat, yang mana para malaikat itu berada dalam keadaan raki'un aw sajidun, ya, raki'un aw sajidun. Kemudian thumma qara'a, ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca apa? Ayat yang kita bacakan tadi. Apa bunyinya dalam surat As-Saffat? Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnul musabbihun, ya. Memang ini sebagai dalil penguat, tidaklah di antara kami ini kecuali sudah memiliki maqamun ma'lumun, ya, memiliki tempat yang maklum, yang sudah ditetapkan, dan kami, ya, berdiri punya posisi as-safuna, bersop-sop, ya. Itulah kami, ya, alam kami, ya. Wa inna lanahnul musabbihun, dan kami itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sedikit lagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beranjak kepada poin berikutnya, yaitu pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka, ya. Kalau memang, ya, malaikat ini termasuk hamba Allah, seperti dengan kita, mirip dengan kita, atau mirip juga dengan para nabi dan rasul, berarti mereka punya tugas dan pekerjaan masing-masing. Nah, mungkin, ya, seperti apa malaikat Jibril? Kalau malaikat Jibril itu apa tugasnya, Pak? Seingat kita, menyampaikan wahyu. Berarti sekarang tidak ada lagi, ya kan? Ya, karena Nabi nggak ada lagi, ya, sudah terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti, ya, iya, santai aja malaikat Jibril sekarang gitu loh. Subhanallah. Ya, begitu kalau yang kita pahami. Ya, karena wahyu tidak ada lagi yang akan disampaikan. Sedangkan tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan mengenal gitu kan pekerjaan atau tugas-tugas mereka. Al-Imam Said Sabiq dalam kitab beliau ini membagi, ya, tugas mereka itu, yang pertama dalam alam ruh, ya, alam ruh, kemudian alam alam kemanusiaan atau alam yang nyata yang biasa kita lihat. Kalau dalam alam ruh, yang pertama mereka itu punya pekerjaan atau punya tugas. Yang pertama bertasbih dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu selalu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 ya. Itu kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Ini sekali lagi, ya, kita kuatkan, kalau kita bicara tentang alam gaib dipersilakan, tetapi sejauh manapun, ya, ingin bicara tentang alam gaib silakan, yang penting harus ada pegangan. Ya, kalau kita dalam al-Islam harus berpegang kepada Al-Quran, ya, itu penting sekali, ya. Subhanallah. Jamaah sekalian, mungkin jamaah pernah mendengar atau pernah memiliki atau pernah membaca kitab yang berjudul Tiga Bermuda, Dajjal itu loh. Itu penulisnya Muhammad Isa Daud. Ya, saya tahu buku. Gimana, Pak? Iya, Segitiga Bermuda itu diantaranya, atau kitab lainnya berdialog dengan jin misalnya. Ya, yang jelas itu kitab yang terkenal sekali. Saya tahu kitab itu sebelum saya pergi ke Mesir. Sebelum saya pergi ke Mesir, kitab itu sudah beredar di Indonesia, sudah diterjemahkan, ya.
Iya, ya berdialog dengan jin muslim Pak ya. Banyak sekali karya-karya beliau ya. Itu sudah banyak diterjemahkan. Pengarangnya adalah Muhammad Isa Daud. Ternyata beliau itu orang Mesir. Jadi saya hanya tahu itu apa istilahnya sebelum ke Mesir sudah pernah tahu kitab itu, sudah diterjemahkan di Indonesia. Nyampe ke Mesir, alhamdulillah dengan izin Allah bertemu dengan penulisnya Pak. Muhammad Isa Daud. Ya, saya menghadiri muhadarah beliau, ceramah beliau. Ya, menghadiri ceramah beliau gitu kan. Subhanallah. Ya. Ya. Iya Pak, subhanallah. Yang jelas saya yang tertarik sekali gitu kan, ya terharu lah gitu kan. Selama ini kita hanya mendengar saja Muhammad Isa Daud ya. Kemudian pas di Kairo gitu kan, dengan izin Allah bertemu dengan beliau itu sendiri. Menariknya iya Pak ya, ternyata beliau itu Pak ya hafal Al-Qur'an, sudah banyak bergaul dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara pesan beliau ya pada waktu itu ya yang saya ingat itu, kita jangan terlalu jauh ya, tidak dianjurkan untuk terlalu jauh mengkaji tentang alam-alam gaib. Kecuali kata beliau Pak, ini Pak. Kecuali kalau kita sudah punya modal yang kuat tentang Al-Qur'an. Ya, maksudnya itu apa Pak? Hafal Al-Qur'an, kemudian banyak mengerti tentang makna-makna Al-Qur'an itu. Kemudian sudah banyak berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang seingat saya itu dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau Pak. Nah, ini Pak di antara bekal. Nah kan di kita kan yang kita perhatikan Pak, bahasan-bahasan tentang alam gaib itu banyak diminati gitu kan, banyak diikuti oleh siapa? Oleh masyarakat atau kaum muslimin yang belum memiliki bekal yang kuat untuk dalam hal itu gitu kan. Maka beliau termasuk yang tidak menganjurkan ya. Seperti ini, belum banyak hafal Al-Qur'an, belum banyak mengerti Al-Qur'an, kemudian sudah tertarik betul ingin mengkaji tentang Dajjal gitu kan Pak ya. Nah, itu nanti agak itu gitu loh. Nanti istilahnya pikiran itu kemana mana gitu loh Pak ya. Dikhawatirkan akan miring nantinya gitu, karena dia mikir apa gitu. Nah gitu ya, nggak bagus ya, sekalipun beliau itu orang yang menulis tentang itu. Jadi buku yang beliau tulis itu ternyata bukan untuk dikonsumsi untuk semua kaum muslimin. Nah, itulah pelajaran yang bisa saya petik gitu kan. Harus hati-hati, harus punya kekuatan pengetahuan yang baik tentang Al-Qur'an. Sudah banyak berinteraksi dengan hadis Nabi, banyak paham tentang hadis Nabi, baru kita silakan. Kalau pengen bahas tentang tentang segitiga bermuda yang lebih dalam, misalnya kan. Kemudian pengen tentang jin ya, alam jin yang lebih dalam. Tapi kalau untuk hanya sekedar untuk pengetahuan saja ya tidak apa-apa gitu kan. Bahwa memang Dajjal itu memang ada ya kan. Dalam tafsir tentang Al-Qur'an disebutkan tentang Dajjal. Hadis Nabi pun juga ada bahwa Dajjal itu memang pasti adanya. Cuman untuk memperdalami tidak dianjurkan untuk semua orang ya. Hati-hati karena ditakutkan tergelincir nantinya. Yang jelas penulis buku itu ya kalau kita perhatikan bisa kita simpulkan bukan orang biasa-biasa gitu Pak ya. Orang alim dan orang yang soleh ya kesolehan beliau itu ya terlihat dari yang saya pahami ya, ternyata beliau itu termasuk hamba yang senang dan suka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Mungkin cukup segitu dulu gitu kan. Nah, gimana pekerjaan Pak Ustaz? Belum selesai, ini sudah ditutup. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan, yaitu tentang pekerjaan-pekerjaan para malaikat. Ya, subhanallah. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu insyaallah. Sekian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, semoga pertemuan ini bermanfaat
terutama bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.